Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam Lalu kemudian alaika. kita akan melanjutkan pelajaran hadis kita yang telah sampai pada hadis yang ke-57 dari rangkuman kitab hadis Ghutful Falihin yang dikarang oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajatnya, dan semoga Allah sampaikan kembali ke negeri kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Kita baca hadis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rubba ash'atha aghbara madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrah, rawahu Muslim. Artinya dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bisa jadi orang yang rambutnya kusut, berdebu, tertolak dari pintu ke pintu, kalau ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan menunaikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang ke-57 yang dibawa oleh Imam Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Gala beliau berkata, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, rubba ash'atha, bisa jadi. Rubba biasanya dipakai pada sesuatu yang jarang, sesuatu yang mabniun alal qalil, yang sedikit, jarang terjadi. Bisa jadi ash'atha, orang yang ash'ath, yang menunjukkan orang yang rambutnya kusut, yang menunjukkan dia itu orang susah, yang tidak memperhatikan lahiriahnya. Bisa jadi orang yang rambutnya kusut karena tidak biasa dia menggunakan minyak, karena saking susahnya. Aghbara, bahkan ungkapannya lebih jauh lagi, kata Nabi, bisa jadi orang yang ash'ath, rambutnya kusut, tidak terurus. Aghbara ya'luhul gubar, dipenuhi dengan debu, rambutnya, kulit wajahnya, pakaiannya yang dipenuhi dengan debu, menandakan saking miskinnya, saking susahnya. Madfu'in bil abwabi, sampai kata Nabi ungkapannya madfu'in, tertolak. Kalau dia bertamu, datang ke rumah-rumah orang, ditolak, diusir dari pintu-pintu rumah orang yang didatanginya. Lau aqsama 'ala Allahi, tapi orang-orang itu yang tidak dimanusiakan karena kulitnya yang kasar, karena rambutnya yang usang, karena tubuhnya yang berlumuran dengan debu yang menunjukkan dirinya itu kecil di hadapan sebahagian mata manusia duniawi. Lau aqsama 'ala Allahi, seandainya saja agsama, dia bersumpah. Kata ulama, agsama artinya dia berdoa, enggak harus dia bersumpah. Agsama bisa diartikan kalau saja dia bersumpah atau dia berdoa kepada Allah, meminta kemuliaan kepada Allah, la abarrah, maka pasti, lam taukid, pasti la abarrah, pasti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sumpahnya.
pasti doanya akan dikabul sama Allah Ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini saudara, hadis yang sangat pendek tapi serat dengan makna, menandakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat wajah manusia. Allah tidak melihat bentuk tubuh, tekstur manusia secara eksternal, tetapi Allah melihat amal dan kejernihan sanubari. Oleh karena itu saudara, dari hadis ini mari kita belajar memperhatikan, membenahi dan membersihkan urusan amalia kita dan urusan batin kita sebelum kita mengutamakan kebersihan lahiriah kita. Karena yang dilihat oleh Allah bukan pakaian kita, yang dilihat oleh Allah bukan kulit kita, bukan warna kita, bukan bahasa kita, bukan darah kita, bukan kota dan negeri atau rumah atau pangkat kita. Yang Allah lihat adalah amal dan kebersihan batin kita. Sehingga menjadi miqyas ukuran seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala karena amal, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena keturunannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dari hadis ini saudara menandakan orang yang rambutnya kusut, yang berdebu, yang diusir di setiap rumah yang di situ dia datang minta tolong tidak diterima, kalau dia sumpah atau berdoa dikabul dalam hadis ini. Tapi kita lihat pada awal kalimat hadisnya, kalimatnya rubba. Ada kalanya, tidak banyak. Berarti banyak orang yang miskin, rambutnya usang, gak kenal mandi, berlumuran dengan debu, kemana-mana ditolak, tidurnya di kolong jembatan. Kalau dia berdoa tetap tidak dikabul sama Allah. Banyak orang yang seperti itu, kalau dia bersumpah, sumpahnya balik buat dirinya. Ada yang begitu, malah kalimatnya banyak. Dalam hadis ini sedikit rubba, sedikit orang yang begitu, rambutnya usang, kulitnya kasar, berlumuran dengan debu, pakaiannya lusuh, diusir dari satu pintu ke pintu lainnya. Tapi orang yang seperti itu kalau dia berdoa dikabul, kalau dia bersumpah terlaksana sumpahnya, diijabah oleh Allah Ta'ala. Lalu yang menjadi tolak ukur apa, Beb? Yang menjadi tolak ukur dalam hadis ini orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Siapa orang yang paling bertakwa? Dia jaga makanannya tidak haram, minumannya tidak haram, dia melaksanakan sholat, dia ibadah. Di balik itu ujian yang dia terima, dia sabar. Mau makan susah, pakaian hanya itu-itu saja, tubuhnya tidak terurus, tapi taat kepada Allah Ta'ala. Ini orang yang ada dalam kategori hadis ini. Bisa jadi orang-orang yang ada dalam hadis ini hadir bersama kita malam ini, yang kalau dia bersumpah dikabul sama Allah. Kita minta dalam hatinya, mudah-mudahan doain kita biar jadi orang-orang saleh salehah, biar kita meninggalnya ini husnul khatimah. Yang menjadi patokan dia bertakwa pada Allah. Hidupnya susah, hutang di mana-mana, makanan pas-pasan, untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya susah, tapi masih ibadah sama Allah, masih sholawat kepada Rasulullah, masih duduk di majelis-majelis ilmu. Itu orang yang macam itu kalau dia berdoa dikabul sama Allah Ta'ala. Dia minta doanya diterima sama Allah, kesulitannya secara lahiriah batiniah dimudahkan oleh Allah, sampai kalau dia sumpah terlaksana sumpahnya. Tapi orang yang seperti ini saudara tidak sembarangan menyumpahi orang. Dahulu disebutkan dalam sebahagian riwayat, di zaman Bani Israel ada ahli ibadah. Marra alaihi, pada suatu hari melintas di hadapannya orang lagi maksiat, maka dia langsung berdoa nyumpahin, annallaha aqsimu ala Allah annallaha la yaghfiru dunubahu. Saya sumpah demi Allah, mudah-mudahan ini orang tidak diampuni sama Allah. Dia sumpah seperti itu. Maka Allah utus seorang nabi kasih tahu sama orang itu, dia sudah salah di dalam bersumpah, dia sudah salah di dalam berdoa. Yang pertama,
sumpahnya tidak terlaksana. Yang kedua, qad ghafartu lahu, aku telah ampuni dosa seorang maksiat tadi. Wa habattu amaluh wa ahbattu amaluh. Dan yang ketiga, amal-amal ibadahnya semua aku bikin habis. Gara-gara dua hal. I'jabu bi nafsihi wastikbaran ala ibadillah. Gara-gara dua hal. Yang pertama, bangga diri, saya lebih baik. Karena ungkapan bangga diri, kalau saya sumpah pasti dikabul sama Allah. Kalau saya doakan pasti doa saya dikabul sama Allah. Ini ungkapan bangga diri dari orang yang terlalu asyik dengan ibadah, lupa dengan ilmu. Yang kedua, dia merasa sombong kepada orang-orang lain daripada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara, sehingga kita ditegur oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, amin, jangan sekali-kali sekelompok orang laki-laki menertawakan atau merendahkan kelompok yang lain. Boleh jadi kelompok yang lain itu lebih mulia daripada kalian. Wala nisaun min nisain asa an yakunna khairan minhunna. Kelompok perempuan juga tidak boleh merendahkan kelompok perempuan yang lain, menertawakan, menghinakan kelompok yang lain. Boleh jadi kelompok yang lain itu lebih mulia daripada kalian. Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, tolak ukur manusia disebut dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala terbagi menjadi tiga. Derajat manusia itu disebut dalam Al-Quran terbagi tiga. Yang pertama, orang berilmu. Yang kedua, orang yang beramal saleh. Yang ketiga, orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Yang mengerti tidak sama dengan orang yang tidak mengerti. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang kedua, Allah angkat derajat seseorang karena amal. Amalnya bagus, amalnya soleh, dia jadi mulia. Walikullin darajatun mimma amilu. Dalam Quran Allah sebut, dan setiap manusia itu dibalas dengan derajat yang tinggi di yaumil qiyamah karena amal-amal salehnya di dunia. Yang ketiga, karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian yang paling utama, yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba yang bertakwa, amin. Ini tolak ukur di dalam Al-Quran. Sangat berbeda dengan tolak ukur kita. Biasanya orang itu dihormati karena kekayaannya, betul? Karena kekuatan tubuhnya, karena kecerdasannya, karena pangkat dan kedudukannya di dunia. Dikawal, disambut, kemana jalan diikuti. Padahal boleh jadi orang itu penuh dengan dosa, tapi karena kekayaan, karena kekuatan, biasanya tetap disanjung-sanjung. Nauzubillahi min zalik. Oleh karenanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi tidak mau seperti itu. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Dalam riwayat hadis dibawa oleh Imam Ibnu Mas'ud, dibawa oleh riwayatnya Imam Ibnu Majah, datang seseorang kepada Rasulullah. Fakallamau, dia pengen bicara sama Nabi. Tapi karena kedudukan Nabi yang penuh derajat dan haibah, ya, tur'adu faraisu, ini orang bicara sama Nabi gemeter. Sampai mau ngomong nggak bisa. Ya, jangan lagi orang ini kepada Rasul. Kita sama guru kita aja nggak bisa ngomong, betul? Ini kepada Rasul, saking haibah wibawanya Rasul, dia gemeter, ketakutan. Kata Nabi, hawwin alaik, ya fulan, santai aja. Kalau bahasa kita, ente santai aja, jangan ketakutan, jangan gemeter, nggak usah ragu, mau bicara. Innama ana ibnu imra'atin takulul qadid. Saya ini cuman anak seorang ibu yang biasa memakan daging yang kering.
nggak ada apa-apa. Artinya saya ini orang biasa, saya bukan orang yang bagaimana. Saking tawaduknya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau kita merujuk ke hadis ini, boleh jadi besok pagi pengemis datang ke rumah kita itu dia orang yang dimaksud dalam hadis ini, yang pakaiannya lusuh, yang pakaiannya sobek-sobek, compang-camping, rambutnya berdebu. Boleh jadi itu. Kalau dia bertakwa, kalau dia mendoakan kita, doa yang baik akan kena kepada kita. Kalau dia nyumpahin kita, bisa jadi sumpahnya akan terkena kepada kita. Makanya dalam Quran Allah sindir, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun pengemis jangan sekali-kali kau usir, jangan diusir. Dalam hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, ya, kalau datang ruddus sa'il bi badrin yasir waraddin jamil, kalau datang pengemis kepada Anda, maka sambutlah dengan kelembutan atau tolak dengan keindahan. Fa innama la tadri, karena engkau tidak tahu, ya'tikum man laisa minal insi wala minal jinni, karena kamu tidak tahu. Boleh jadi itu musafir malaikat, dia bukan manusia, bukan jin. Tuh, ada pengemis 3 hari puasa nggak ada makanan, ke rumah kita lagi makan nasi goreng. Kasih saya makan Pak, kasih duit, duitnya banyak, kantong atas 7.000, kantong bawah warna merah, kantong kiri warna biru. Ngerti nggak? Begitu. Pergi sana, saya habis kerja seharian lapar, pergi. Udah nggak dikasih makan, dikasih duit juga enggak, dapat jawaban yang tidak enak. Nauzubillahimin. Hati-hati ini orang semacam itu. Ya, itu orang-orang seperti itu kalau berdoa saudara dikabul sama Allah. Imam Muhammad Ibnul Munkadir bercerita, di kota Madinah itu beberapa tahun nggak turun hujan, orang tanam apa aja mati, mulai kekeringan. Maka kumpul ulama, orang-orang soleh, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, bikin sholat istisqa. Berhari-hari mereka kerjakan, nggak turun hujan. Maka Imam Muhammad Ibnul Munkadir tengah malam pergi ke masjid, termenung di balik tiang, dia bersender. Tiba-tiba 1/3 malam datang seseorang yang bajunya jelek, terkena sinar mata bulan di waktu malam. Dia sholat sambil menangis. Setelah itu dia angkat tangan berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan ya Allah. Kesian orang-orang Madinah, sudah bertahun-tahun gak turun hujan. Detik itu kata Imam Muhammad Ibnul Munkadir, tumpah air dari langit, turun hujan. Setelah dia keluar dari masjid, setelah sholat subuh, dia lanjutkan sholat subuh, keluar, setelah subuh berhenti hujan. Orang Madinah senang. Pada malam kedua Imam Muhammad Ibnul Munkadir balik lagi ke masjid. Datang lagi itu orang. Dia masuk ke masjid, nengok kanan, nengok kiri, nggak ada orang. Dia pikir sepi nih. Padahal di balik tembok ada Muhammad Ibnul Munkadir. Dia sholat lagi, nangis. Lalu setelah itu dia berdoa, ya Allah turunkanlah hujan lagi ya Allah. Detik itu juga turun hujan. Aneh Imam Muhammad Ibnul Munkadir, ini orang mana ini? Pakaiannya compang-camping, tapi dia istisqa, minta berdoa sama Allah sendirian saja dikabul sama Allah. Malam ketiga begitu lagi, turun hujan. Pada hari ketiga Muhammad Ibnul Munkadir ngikutin. Ternyata ini orang saudara ngontrak di salah satu rumah orang Madinah. Dia buka usaha benerin sendal dan sepatu orang-orang Madinah. Kerjaannya cuma jahitin sepatu yang robek, yang yang rusak. Kerjanya seperti itu. Ketika dia mau datang pada hari keempat, ternyata tamu itu sudah keluar dari kota Madinah. Subhanallah. Makanya orang-orang yang seperti itu nggak boleh diremehin, saudara. Dulu di zaman baginda Nabi kita Muhammad SAW, Rasul pernah bersabda, kam min ash'ath aghbar dhu timraini la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allahi la abarra. Berapa banyak
orang yang lusuh, penuh dengan debu, rambutnya yang usang, tidak punya pakaian kecuali 2 helai yang sudah compang-camping, tidak dianggap oleh manusia, tapi kalau dia bersumpah akan terlaksana sumpahnya, dikabul sama Allah. Wa minha, di antaranya Barra bin Malik. Kata Nabi, di antaranya orang itu tuh namanya Barra bin Malik. Anas bin Malik punya saudara namanya Barra bin Malik. Kalau orang kaum muslimin ikut perang bersama Rasul, bahkan setelah Rasul meninggal dunia, kalau terjadi di dalam medan pertempuran kaum muslimin hampir kalah, maka mereka kaum muslimin cari itu Barra bin Malik. Wahai Barra bin Malik, iksim ala Allah, kamu ini orang yang kalau berdoa dikabul sama Allah. Kita akan kalah, doakan agar kita diberikan kemenangan oleh Allah. Maka Barra bin Malik berdoa, Allahumma inni as'aluka antamnahna aktafahum, ya Allah berikan kemenangan kepada kami, musnahkan mereka. Detik itu juga orang-orang kafir gugur, jatuh, bubar. Allah berikan kemenangan. Sampai pada suatu peperangan, Barra bin Malik kembali dituntut oleh sahabat. Wahai Barra bin Malik, kita dalam keadaan sulit di medan pertempuran ini, tolong minta sama Allah agar Allah berikan kemenangan kepada kita. Maka Barra bin Malik berdoa, Allahumma inni as'aluka an tamnahna aktafahum wa antul hiqna bi nabika Muhammadin SAW. Ya Allah, berikan kemenangan kepada kami, hancurkanlah musuh-musuh kaum kufar ini, dan jadikan saya ini orang yang bisa nyusul kepada Rasulullah. Detik itu Allah berikan kemenangan. Setelah bubar peperangan ditemui Barra bin Malik sudah meninggal dunia. Artinya doanya minta nyusul dengan Rasul biar bisa meninggal dunia kumpul bersama Rasulullah. Ini karakter orang yang kalau dia bersumpah dikabul sama Allah. Pakaiannya lusuh sebagaimana dalam hadis. Kita sering berziarah ke Habib Kuncung, Habib Ahmad bin Alawi Al-Haddad. Buka sejarah beliau, keramatnya yang begitu banyak. Waktu beliau hidup, orang gak anggap beliau itu orang alim. Orang anggap Habib Kuncung itu orang gila. Sampai ketika mau naik kereta di zaman Belanda, dilarang untuk masuk kereta. Gak pantas Anda naik kereta, kereta ini bagus, yang naik kereta hanya orang kaya. Baju kamu lusuh, baju kamu jelek, turun. Habib Kuncung diusir dari kereta. Turun dari kereta. Kereta dipanasin biar bisa jalan, yang ada kereta nggak nyala-nyala. Bingung ini masinis kereta, panggil montir, lihat itu mesin, dilihat mesin masih bagus, masih baru, kok nggak nyala. Di antara mereka ada yang sadar, tadi kita sudah usir orang yang berbaju lusuh, yang seperti orang gila, coba kita cari, masih ada di situ. Akhirnya Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad atau Habib Kuncung diajak naik kembali ke dalam kereta, kereta dinyalain, nyala, saudara. Nah ini kita tidak boleh menganggap orang-orang seperti itu ya orang biasa, tapi mereka kalau bersumpah dikabul sama Allah. Terakhir saudara, orang yang seperti itu, yang tidak dimanusiakan oleh manusia, yang hidupnya susah, kalau berdoa dikabul sama Allah Ta'ala. Dulu Imam Ibnu Hajar ketika pergi haji bersama istrinya, Imam Ibnu Hajar ini orang susah. Istrinya bilang, wahai suamiku tercinta, bersama kita tahun ini berangkat haji juga Imam Romli dari Mesir, orang kaya raya. Semua tempat penginapannya sudah di booking. Sampai hammamat, kamar mandi umumnya sudah di booking sama istrinya. Istrinya juga ikut haji. Kita makan pas-pasan, mau mandi antri. Buat bayar mandi aja duit gak punya. Saya mau tanya kepada kamu, wahai suamiku, punya duit gak 2 dinar? Kata Imam Ibnu Hajar, maaf, anda gak punya duit. Teboga nanaon, gak punya apa-apa. Nangis istrinya, aduh nyesel punya suami susah begini. Nyesel saya punya suami kayak begini. Kata Imam Ibnu Hajar, ente sabar deh, emang udah begini nasib kita. Nggak bisa. Akhirnya kata Ibnu Hajar, sini deh kalau ente maksa. Tuh ada sumur. Iya. Lemparin timba. Embernya tuh lempar. Dilempar sama istrinya. Imam Ibnu Hajar berdoa, ya Rabb,
Kata Imam Ibnu Hajar, sekarang ente angkat tuh timba. Ditarik sama istrinya, ternyata yang naik setelah ditarik isinya bukan air, isinya emas. Kata Imam Ibnu Hajar, tumpahin, taruh di daratan, lempar lagi tuh timba yang kosong, tarik, ditarik lagi sama istrinya, isinya emas lagi, penuh satu ember. Kata Imam Ibnu Hajar, ente pilih emas itu apa pilih ana? Ini istri zaman dulu ya, istri zaman dulu, awewe zaman bahala. Ente pilih emas itu apa ana? Bini bilang, udah ane milih ente aja dah. Alhamdulillah. Kalau begitu lemparkan kembali itu emas ke dalam sumur, dilemparin. Nah ini intinya karakter orang-orang yang mujabud dakwah, yang kalau dia berdoa angkat tangan dikabul sama Allah. Ciri-cirinya pakaiannya lusuh, rambutnya kusut, tapi mereka itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, dan memiliki hati yang bertakwa kepada Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.